Laporan tahunan Pentagon tahun 2025 yang dirilis pada 23 Desember 2025 menyatakan klaim yang mencengangkan tentang perkembangan militer dan keamanan yang melibatkan Republik Rakyat Cina. Menurut laporan itu, Cina kini terus mengembangkan rudal antar benua atau ICBM DF-27 yang dapat menyerang target darat dan maritim sejauh antara 5.000 dan 8.000 km. Rudal DF-27 adalah sebuah rahasia yang dijaga ketat oleh militer Cina yang bahkan tidak ditampilkan pada parade Hari Kemenangan Besar pada September 2025. Padahal, dalam kesempatan yang sama, alutsista yang sama sekali baru telah diperkenalkan seperti YJ-20. Hingga detik ini, informasi publik yang kita miliki terkait DF-27 berasal dari sumber intelijen yang bocor dan penilaian Pentagon yang dirilis kepada publik. Isu deployment dan operasional rudal DF-27 diperkirakan akan menjadi perhatian utama bagi Amerika Serikat, terutama mengingat ancaman konflik dengan Cina yang hampir selalu ada. Di tengah kekhawatiran bahwa Cina dapat menyerang Taiwan pada tahun 2027, analis militer AS memprediksi kemungkinan bentrokan Amerika Serikat-Cina di kawasan Indo-Pasifik. Kemampuan rudal DF-27 Cina resmi dikonfirmasi pihak AS untuk pertama kalinya dalam sebuah grafik yang menunjukkan kemampuan serangan konvensional PLA. Dalam peta kemampuan tersebut, DF-27 digambarkan dapat menghancurkan target sejauh Hawaii atau Alaska, serta di wilayah kontinental Amerika Serikat. Dengan rudal DF-27, militer Cina akan memiliki kemampuan untuk mencakup hampir seluruh Indo-Pasifik dan menyerang wilayah garis depan Pasifik Amerika Serikat yang berpotensi digunakan sebagai landasan peluncuran untuk melakukan serangan terhadap Beijing jika terjadi konflik besar. Selain itu, rudal ini juga memiliki jangkauan untuk menargetkan pangkalan militer penting di Australia, yang merupakan sekutu utama AS di Pasifik Selatan yang secara hipotesis dapat membantu Washington. Penilaian Pentagon yang terbaru itu menyatakan bahwa pengerahan sistem rudal anti kapal pertama sejenis ini akan memungkinkan Cina untuk menyerang kapal-kapal angkatan laut AS pada jarak yang melebihi jangkauan rudal jelajah, supersonik, dan hipersonik yang sudah ada. Meski demikian, jangkauannya masih lebih pendek dibandingkan ICBM lainnya seperti DF-41 yang dirancang khusus untuk serangan nuklir. Keberadaan rudal DF-27 pertama kali diungkapkan dalam laporan kekuatan militer Cina oleh Pentagon tahun 2021 yang menggambarkannya sebagai senjata jarak jauh yang sedang dalam tahap pengembangan. Kemudian, pada tahun 2023, The Washington Post melaporkan bahwa Beijing melakukan uji coba dengan rudal ICBM eksperimental canggih terbarunya, yakni DF-27 pada 25 Februari 2023. Laporan tersebut konon didasarkan pada dokumen rahasia Pentagon yang bocor yang menyatakan bahwa alutsista tersebut mengudara selama 12 menit sejauh lebih dari 2.100 km dan memiliki kemungkinan besar untuk menembus sistem pertahanan rudal balistik Amerika Serikat. Selanjutnya, laporan militer Cina oleh Pentagon tahun 2024 yang mengklaim bahwa DF-27 telah dikerahkan oleh angkatan roketnya. Laporan AS tersebut menyatakan bahwa rudal terkait mungkin memiliki kemampuan opsional Hypersonic Glide Vehicle atau HGV, serta kemampuan serangan darat konvensional anti kapal konvensional dan nuklir. Cina menjadi negara pertama di dunia yang memiliki kemampuan serupa. Rudal balistik antar benua ICBM konvensional dengan varian rudal balistik anti kapal atau ASBM yang dapat melakukan serangan presisi jarak jauh dan cepat hingga jarak antar benua, termasuk terhadap wilayah asal musuh kuatnya dan angkatan lautnya di laut. Penggunaan rudal DF-27 dapat membuat kapal-kapal angkatan laut besar seperti kapal perusak, kapal perang canggih masa depan, dan kapal induk menjadi sasaran empuk. Penting untuk dicatat bahwa jika DF-27 dilengkapi dengan kendaraan luncur hypersonik atau HGV, maka akan jauh lebih sulit bagi pertahanan udara AS untuk mencegatnya. Tidak seperti rudal balistik tradisional yang biasanya mengikuti lintasan parabola yang dapat diprediksi, HGV meluncur dan bermanuver sepanjang sebagian besar penerbangannya, termasuk fase tengah dan akhir, serta mengubah arahnya secara signifikan. Hal ini membuat prediksi lintasan dan penjegatan menjadi teramat sulit.
Pertahanan Angkatan Laut AS saat ini utamanya dirancang untuk menjatuhkan drone, bom, rudal jelajah, dan rudal balistik. Saat ini mereka diketahui sedang mengembangkan sistem anti-hipersonik. Tetapi belum ada rilis tentang sistem pertahanan udara yang dirancang khusus untuk menjatuhkan ancaman hipersonik tingkat tinggi. Selain menimbulkan ancaman besar bagi musuh-musuh Cina, pengoperasian rudal DF-27 semakin memperkuat posisi Cina sebagai pemimpin dunia dalam teknologi hipersonik dan rudal jarak jauh. Dalam waktu yang bersamaan, Cina semakin tidak ketinggalan dalam misi-misi damai eksplorasi luar angkasa, misalnya eksplorasi bulan dalam waktu dekat ini, menggunakan robot dan beberapa tahun lagi dengan astronotnya. Integrasi rudal DF-27 secara signifikan memperluas kemampuan serangan maritim jarak jauh dan strategi penolakan wilayah Cina atau Anti-Access Area Denial. Dalam hal A2 atau AD ini, Cina diketahui memiliki kemampuan A2 atau AD lain, misalnya rudal balistik DF-21D dan DF-26B berbasis darat atau KD-21 yang diluncurkan dari udara dan YJ-20 maupun YJ-21 yang diluncurkan dari laut. Dalam skenario krisis Taiwan, rudal-rudal ini dapat mencegah kekuatan asing, terutama Amerika Serikat, untuk melakukan kampanye militer di sekitar wilayah Cina. Jika terjadi konflik di wilayah tersebut, rudal-rudal ini dapat memberikan keuntungan di kandang sendiri kepada PLA dan mencegah angkatan laut musuh memasuki perairan sengketa di sepanjang pantai Cina. Jika AS dan sekutunya memasuki konflik untuk mendukung Taiwan, maka rudal tersebut dapat digunakan untuk menyerang target di rantai pulau pertama dan menimbulkan gangguan khusus bagi kapal induk maupun kapal perang Angkatan Laut AS yang melintasi perairan Pasifik Barat. Jika kita berpatokan pada laporan Pentagon, PLA telah mengembangkan salah satu persenjataan anti kapal tercanggih dan juga paling beragam di dunia, yang fokusnya adalah strategi E2 atau ED untuk mencegah atau mengalahkan intervensi Angkatan Laut, khususnya oleh kelompok serang kapal induk Amerika Serikat di Indo-Pasifik. Cina menekankan pentingnya senjata hipersonik untuk membuat pertahanan musuh kewalahan. Rudal DF-27 mungkin saja adalah salah satu temuan terpenting dalam laporan kekuatan militer Pentagon tentang Cina tahun ini, karena itu menggambarkan dampaknya bagi pasukan Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik. Secara keseluruhan, rudal balistik anti kapal atau ASBM Cina yang kini berpotensi mencapai jangkauan antar benua dengan DF-27-nya telah menimbulkan ancaman besar bagi kapal-kapal permukaan di sebagian besar wilayah Pasifik. Rudal-rudal tersebut merupakan manifestasi kekuatan Angkatan Laut yang baru. Bagaimana penggunaan rudal ASBM ini dapat mengubah keseimbangan Angkatan Laut antara Cina dan AS? Cina telah mengubah keseimbangan Angkatan Laut dan prospek cara berperang di Pasifik Barat dan sekitarnya secara dramatis. Sebab AS dan sekutunya belum memiliki respons sistem penangkal yang kredibel dan kompleks untuk rudal hipersonik Cina yang gesit dan tidak terduga. Konfirmasi penggunaan DF-27 serta rudal-rudal penghancur kapal induk ampuh lainnya muncul beberapa hari setelah laporan lembaga pemikir Pentagon yang memperingatkan bahwa rudal hipersonik Cina dapat menenggelamkan kapal induk dalam hitungan menit. Kita ambil contoh dari rudal terbaru Cina yang lain dan sudah dirilis kepada publik. Diperkenalkan secara resmi pada Parade Militer Cina 2025, YJ-20 adalah salah satu dari beberapa sistem rudal yang didedikasikan untuk serangan presisi jarak jauh dan misi anti kapal. Sebuah laporan Janes sebelumnya menyoroti bahwa desain hipersonik tersebut menunjukkan kemampuan untuk dibawa dalam sel sistem peluncuran vertikal atau VLS oleh kapal perang permukaan PLEN. Dengan karakteristik ini, YJ-20 akan menjadi landasan doktrin E2 dan ED Cina mengingat kemampuannya untuk menembus pertahanan berlapis dan mengirimkan energi kinetik pada kecepatan hipersonik, sehingga sangat sulit untuk dicegat dalam sistem pertahanan rudal saat ini. Demikian pernyataan laporan Janes itu. Dilengkapi dengan 112 sel sistem peluncuran vertikal, kapal perusak kelas tipe 055 berbobot 10.000 ton adalah salah satu contoh armada kapal perusak rudal berpemandu paling mumpuni yang dibangun di Pasifik. Cina berencana untuk mengerahkan total sebanyak 16 unit tipe 055. Kapal ini dapat meluncurkan rudal YJ-20 secara vertikal.
Sistem VLS yang dirancang Cina secara domestik dapat mendukung amunisi yang diluncurkan dari kondisi dingin dan panas, termasuk rudal permukaan ke udara HHQ-9 dan rudal jelajah anti kapal YJ-18, dan telah digunakan pada kapal perusak kelas tipe 055 dan tipe 052D.